Orang belum diatur KPU jadwalnya, belum di ini kan udah nyelonong sendiri. Iya kan, itu menarik simpati nggak? Reshuffle paling tidak bulan September pasti akan terjadi karena kan begitu mencalonkan diri kayaknya harus berhenti ya dari kabinet kalau nggak salah. Apapun pujiannya Prabowo sekarang terhadap presiden, akal sehat, lu kan pernah jelek-jelekin gua. Iya dong, kau kan pernah degradasi saya. Dari teman-teman wartawan di 3 kantor menteri itu, mereka semua tuh sudah Rapi-rapi. siap-siap pindah lah katanya. Kalau begitu diumumin, tinggal berangkat. Tapi diumuminnya nggak datang-datang, ini kan penyiksaan juga sebetulnya. Ngaso ngariung sore. Tapi di situ yang Opung dengar akan keluar satu nama yang akan didukung dan diputuskan oleh Bu Mega sebagai kandidat. Belum, pikiranku aja. Dari mana pula ceritanya? Opung yang ngomong tadi. Emangnya kita siapa? Opung kan founder partai. Sendiri. Nah, berarti nanti Pak Luhut ngapain nih 2024, Bung? Ya tanya dia lah. Karena kalau Mega sendiri ulang tahunnya kan 23 Januari kan. Iya ya. Tapi ini ulang tahun PDIP Perjuangan. Iya, seberapa harus lebih awal atau seberapa harus lebih lama sih PD Perjuangan tuh sebenarnya idealnya memutuskan kandidasinya gitu, Opung? Oh, ini udah urusan kebatinan. Udah urusan kebatinan. Kan biasanya itu kan politik kita politik sidang isbat nih Mas. Satu hari jelang Lebaran atau puasa baru diputuskan itu. Artinya last minute ini. Nah, Perbandingannya itu loh. iya politik ya kan kayak sidang isbat kan, Bud? Iya, kayak keputusan Jokowi kan. Iya. Baik di gubernur maupun di presiden kan Waktu akhir Kiai banget. Ma'ruf Amin diputuskan itu tuh bukan udah sidang isbat lagi tuh. BHM aja kita udah pasti mahfud kata BHM. Iya. Digocek lah BHM ini kan. Udah mau tarawih itu ininya pengumumannya. Udah bikin baju pula. Iya, artinya kan Opung bilang mungkin aja ini ada keputusan Bu Mega. Melihat tradisinya ini sidang isbat semua barang ini. Iya, itu. Iya, dan cuma Bang Surya yang tidak sidang isbat. Iya, selalu di awal. Selalu di awal. Iya. Kalau Bu Mega itu kan kayak Ma'ruf itu kan Gocekan. iya, kita udah mau sholat tarawih itu baru pengumuman jadi puasa besok atau enggak ya, Bung. Itu kayak golnya Mbappe di terakhir kan di Extra time. extra time. Kasih dulu, Bung. Udah, apa lagi yang mau diinin? Iya. Gimana melihat tradisinya itu dan seberapa perlu sebenarnya kita tetap PD Perjuangan tetap memelihara tradisi sidang isbat atau kayaknya Surya Paloh punya strategi yang agak paten juga nih. Jauh-jauh hari sehingga konfigurasinya bisa lebih matang, lebih bisa diatur dan Mas Anies calon presiden yang sudah resmi diusung Nasdem bisa keliling Republik membawa nama dia dan membawa nama Nasdem. Jangan-jangan itu merugikan semua yang dikerjakannya itu. Nah, Coba. Jangan-jangan gitu loh. Apa? Ini Opung. orang belum diatur KPU jadwalnya, belum di ini kan udah nyelonong sendiri. Iya kan, itu menarik simpati nggak? Ya, kalau menurut aku tuh riskan sekali. Iya kan? Iya kan ada Republik ini, negara ini mengatur satu aturan permainan pada jadwal ini. Kontennya juga diajari. Mana mulai milih nama, mana daerah pemilihan, kampanye segala macam. Tiba-tiba ada pemain amatir yang baru. Langsung apa dia? Dengan risiko yang begitu tinggi. Itu mengundang simpati atau antipati? Kita nggak tahu. Terlalu mahal untuk permainan itu gitu loh. Iya dong. Bukan berarti jagoan gitu loh. Tapi 70 hari mana bisa, Mas Bambang? Kalau misalnya mengikuti tadi Opung punya barang ini, Loh sekarang sudah 70 hari sudah keliling Republik seluas ini. Udah sekarang main Zoom, main ini. Enggak, tapi by the way tanggal 10 tuh apa seperti Gerindra udah mutusin kan ya calon presiden? Gerindra udah ya. Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi, ya. jadi baru menyalonkan calon presidennya kan. Iya.
yang punya partai dan punya benar. Yang punya partai cuma Bu Mega yang nggak yang bisa independen sendiri. dan belum mengumumkan capres. Ya, Iya ya. ya kan? Erlangga udah juga ya? Udah. Oh itu Munas ya, Iya, Munas Munas. Golkar. Karena Tuh. dia kalau nggak mencalonkan capres bisa dikudeta di Iya, kalau kata Golkar, kan? kalau kata Bang Zulfan Lindan, Pak Luhut tumben pakai baju kuning. Iya, Coba jaket berdiri kuning. dulu Pak Luhut. Itu katanya. Nah ini sebenarnya yang saya penasaran karena saya tertarik, Bang Panda ngomong kan Presiden Jokowi itu punya kalau dendam ya. itu wah luar biasa. Nah ini sekarang kan ramai dibicarain tentang kemungkinan 3 menteri Nasdem di reshuffle gitu sebagai bagian dari bentuk dendam apa menurut Dendam Bang Panda kekuasaan, seperti kalau- ini yang akan terjadi Nggak enggak? ada. Normal aja. Cuma kan Jokowi udah mengatakan tunggu katanya. Ya tunggulah, itu kan lihat primbon juga. Atau itu mungkin penyiksaannya itu ya dengan tunggu itu orang jadi makin nggak pasti ya. Oh, merdeka. Jadi ada pembalasan yang agak serius, Bung, dari presiden untuk Bang Surya ini atau untuk yang lain. Ya tanya dia lah. Itu kan asumsi kita aja pembalasan. Nggak tahu friend. Ya Opung kan yang kenal dekat dengan presiden. Kan Bahkan pernah jadi penasehat, Iya, teman bicaranya presiden, teman berpikirnya presiden. Kalau Pak Luhut siapa? Anak buah presiden, pembantu presiden. Aku ini temannya. Lebih tinggi pangkatku daripada Iya. kau. Kata Opung gitu kalau Pak Luhut. Iya. Nggak ada. Gila. Gimana? Ya. Mau dijawab nggak? Kalau Sudah. Bang Surya, Apanya? tanggung nih konten ketiga nih 5 menit lagi lah. Apa? Sudah. Cuma catatannya kan sudah jelas. Kasih dekat dulu, Pung. Iya kan catatan udah jelas. Jokowi ingin mengganti Jaksa Agung. Jaksa Agung ini berasal dari Nasdem. Kemudian Digantilah. Surya Paloh ngomong ke presiden, kalau diganti Prasetyo ini, saya akan menarik dukungan saya dari kabinet, dari pemerintahan ini. Itu cerita Surya. Ku tanya presiden, benar itu benar. Terus kenapa diain? Kita lihatlah nanti. Ya kan kita lihat nanti ini kan sudah berapa tahun, ya kan. Tapi kalau kesan aku itu berbekas di hati dia, gitu loh. Apalagi diingat-ingatkan kita sekarang setia sampai mati, sampai terakhir kali apa? Iya. Sampean pernah apa saya gitu loh. Enggak, ini logika kita aja. Tapi Opung melihat narasi Nasdem sekarang kalau dalam talk show gitu kan, Opung saya juga pernah nonton Opung beberapa kali sama orang Nasdem gitu, Gus Coy gitu soalnya. Bukan lu jadi hostnya. Opung juga mengingatkan gitu kepada Gus Coy, lu ini ngomong-ngomong soal perubahan masa depan yang kita berubah, lu kan bagian dari kami, lu bagian dari dapur kita sekarang. Nah, ethically Opung merasa ada yang keliru dari narasi dan pola komunikasi politik seperti ini. Ya nggak usah lagi mengambil kesimpulan dong, orang udah bisa terus tahu dong. Kan itu sangat transparan, sangat mudah dilihat. Iya, dia selama ini satu kubu, ya kan. Tiba-tiba dia sekarang di luar itu kan hitam putih transparan sekali. Gitu loh. Dan kemudian hampir semua waktu itu, hampir semua lah ketua partai, ya kan, akan mengajak presiden berkonsultasi. Ya kan, pertanyaan ke dia ada nggak berkonsultasi dengan presiden? Hampir semua ketua partai kan. Kita tanya Pak Jokowi, apa pendapat Pak Jokowi, ini apa Pak Jokowi. Termasuk Pak Prabowo ketika dia ingin mendeklarasikan itu konsultasi. Iya, konsultasi dong. Dia konsultasi banget itu. Malah sih ditimprungin siapa lagi? Jokowi udah waktunya kayak gitu-gitu loh. Ada dialog. Jadi yang tanggal 10 PDIP ini juga sudah ada
diskusi dengan Pak Jokowi kalau jadi tanggal 10 ini? Ya pastilah diskusi dulu lah aturannya. Berarti ini masalahnya Surya Paloh tidak diskusi gitu ya Bung ya? Loh, enggak, itu aja lihat kesimpulannya. Kalau diskusi kan pasti tidak akan terjadi. Jangan-jangan diskusinya terjadi hari Jumat. Ya ini udah dijawab Opung nih acara hari Jumat kemarin nih. Ya nggak diskusi aja masalahnya. Iya, melihat dekatnya hubungan Bang Surya dengan Pak Jokowi ya. Dan apalagi tadi Ari juga udah bilang sebelum Ibu Mega bahkan Bang Surya udah lebih dulu gitu. Artinya saham di BPKB Jokowi ini Bang Surya ini halaman 1 lah sama dengan Bu Mega lah. Apakah dengan ada di BPKB halaman 1 ini Opung masa tega sih Nasdem di bumi hanguskan dibersihkan gitu dari dari Nasdem. Jangan-jangan nasibnya kayak Ara dulu kan? BPKB apa BPKB maksudnya di sertifikat. sertifikat Jokowi itu BPKB mobil. BPKB mobil. Ada nama Surya Paloh Megawati sebagai co-founder ini kan. Sebagai tangan pertama. Pertama sebelum dipindah BPKB itu biasa disekolahkan. Udah nggak ada itu ya Bung. Iya, ini diingatin lagi. Jadi menarik nih tanggal 10 ya. Tinggal seminggu depan loh artinya. Termasuk BHM percaya nggak reshuffle akan terjadi? Dan Nasdem akan menjadi target operasi utama. Meskipun Bang Surya ada di BPKB Pak Jokowi. Kalau reshuffle paling tidak bulan September pasti akan terjadi karena kan begitu mencalonkan diri kayaknya harus berhenti ya dari kabinet kalau nggak salah. Jadi kayak misalnya Pak Prabowo kan pasti sebelum 13 September Pak. Oh kalau kandidat presiden. Iya. Kalau cuma anggota DPR enggak kayaknya. Enggak. Tapi kalau untuk capres. Jadi pasti paling telat bulan September ada pergantian. Apakah disebut reshuffle atau enggak tahu. Ada kawan Opung juga Al-Mukarram Zulfan Lindan ini yang lagi di Belanda dia. Halo Bang, cepat pulang Bang. Kita adu argumen lagi, adu mulut lagi sini udah. Ulo-ulo, ya kan? Ulo-ulo. Aku taunya Bang Zulfan Lindan yang mencalonkan Anies dan Ganjar Pranowo berpasangan. Bukan, Mas Zulfan Lindan yang mendukung Anies untuk kuliah filsafat ke Amerika. Itu kan kita punya 3 versi kan. Versi Zulfan Lindan, Anies Prabowo, Anies Ganjar jadi satu aja. Versi Hasan Hasbi jangan sampai kalau perlu Anies sama Ganjar dua-duanya nggak usah calon. Kalau versi BHM Bu Mega aja calon presiden. Nah, jadi kita kan ini Opung tanggung gila. Jadi ya semua imajinasi kita lempar aja kan. Ya itulah kebahagiaan. Masih bisa, kita kan belum punya kemampuan itu. Iya kan. Nah, Bang Zulfan bilang begini, kayaknya keretakannya Surya Paloh dan Presiden Jokowi itu lebih berat daripada Bu Mega dan SBY. Ini Bang Zulfan. Bang Zulfan yang temannya Bu Mega dan temannya Pak Surya ya. Nah, kalau Bu Mega dan SBY itu cuma soal perasaan. Ada yang tersinggung, ada yang ada yang ya soal perkawanan kayak kita bersaudara pasti ada tersinggung sama saudara gitu. Tapi kalau Pak Jokowi dan Pak Surya ini udah beda cara pandang, udah nggak bisa disatuin lagi, udah kayak air dan minyak nih karena kepentingannya udah sangat berbeda. Yang dulunya sama-sama kepentingan beda pecah gitu. Jadi untuk mempersatukannya jauh lebih berat kata Bang Zulfan. Nah kalau Opung sendiri ngelihatnya gimana? Pertanyaannya. Belum nyampe ke situ. Belum nyampe aku punya apa ke situ, nalar. Ya kan Opung kenal juga sama Pak SBY juga yang pernah datang seperti ke rumah tadi SBY. Pengertianmu Mega dengan SBY bukan soal perasaan. Nah ini nih itu klarifikasi Zulfan. Bukan yang fakta bohong. Itu bukan perasaan lagi itu. Mega merasa dibohongi. Itu bukan perasaan. Ya bukan, fakta dong. Dia dibohongi. 5 pertanyaanku kan tidak dijawab. Reaksinya Mega waktu itu, itulah Panda. Dia bohong. Gitu.
Artinya Mega tanya dulu sama dia pernah datang ke saya, SBY, minta supaya dia jadi wapres. Kan nggak dijawab SBY. Terus? Lu ada 5 pertanyaan itu Iya, tidak yang martabak udah bisa tuh. ya, jadi itu bukan soal perasaan. Oh, udah bukan perasaan tapi komitmen. Iya. Karena Pengkhianatan, udah masuk ke pengkhianatan. Saya sebenarnya melihat Betrayal. itu yang maka waktu saya di awal saya risau karena reaksi yang dari Surya itu bisa memprovok emosinya Jokowi. Misalnya kami loyal, tidak terkecuali ditinggalkan. Apa itu bahasa-bahasa yang begini kan bukan bahasa-bahasa komunikasi dengan gaya Solo. Tapi kalau Bang Surya sama Ibu Mega gimana, kan dulu hubungannya baik. Apa ya? Kalau Bang Ya, Surya sekarang juga baik kok. Oh, sekarang juga Cuma baik. belum ditampilkan aja. Nggak ada hal yang Kembali ke Pak Solo. Jokowi tadi. Cara komunikasi, Opung Loh, bilang artinya- itu bukan cara komunikasi Solo yang Loh, yang bukan- nyaman dengan Pak Jokowi Iya, gitu. artinya gini, kan lihat sendiri. Terkecuali kita ditinggalkan, gitu kan. Kita tetap loyal, kita sampai jaga sampai 2024. Ya kan? Kita tunjukkan kita punya apa gitu loh. Ya kan? Yang kayak gini-gini untuk apa diumbar gitu loh. Untuk apa? Kan untuk internal kan, soliditas internal gitu, bahwa Ya, kita bukan. tetap setia Bukan. kecuali Pak Jokowi yang meninggalkan Dengar dulu, kita. kita tetap setia dan segala macam. Tapi di sisi yang lain jangan tarik jaksa agung dong. Iya, dia pernah melanggar Ada presiden komitmen. ya, ada presiden. Kalau tarik jaksa agung kita mundur loh. Oh, Padahal tadi apapun yang terjadi tidak mundur. itu pidatonya, Iya kan, pidatonya itu pidatonya. Kan begitu. Oh. Oh, ucapan nggak sesuai kenyataan tapi diumbar. Jawa Solo ini kan punya apa sendiri. Hmm. Iya kan? Kayak gini, ini logika-logika kita Iya. sebagai pengamat. Artinya konsekuensi politik yang paling nyata dan dibicarakan orang dalam waktu dekat termasuk BHM, reshuffle akan segera datang dan Nasdem akan jadi target operasi, itu masuk akal atau enggak? Bisa saja. Nah, ini kembali lagi nih, Bung. Berarti kalau kita bandingkan Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh dan Presiden Megawati dan Presiden SBY, ini retaknya sama-sama berarti nih ya. Soal komitmen atau soal omongan tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Iya. Dan juga soal gaya. Ya, Soal gaya. style gitu. Nah, Sebenarnya 10 tahun udah Pak Jokowi sama Pak Surya. waktu itu akan cair SBY dengan Mega kalau 5 pertanyaanku itu dijawab. Sesimpel itu, Bu. Iya. Oh, Bahkan Pak TK yang berusaha menjembatani Bu Mega dan Pak SBY pun itu kan kalau kita lihat kan banyak juga Iya, kan. Artinya Mega sendiri sudah tiba kepada satu. Simpel. Udah gua nggak percaya lagi. Gitu loh. ora pateken. Iya. Aku kan ditanya dia detail dialog 5 pertanyaan itu. Dan Bang Panda sendiri pernah diminta bantuan oleh paling nggak orang-orangnya SBY kan untuk merekatkan hubungan. Iya. Jadi apa unik gitu loh, psikologinya, momentumnya, apanya dari kalangan-kalangan top elit ini, ya kan? Itu gak bisa kita apakan predik gitu loh. Oke. Jadi beda, Pung. Apa bukan perseteruan, friksi antara Ibu Mega dengan Pak SBY dengan Pak Surya dengan Pak Jokowi. Ya beda lah. Lebih berat mana? Lebih berat mana? Nah, itu pertanyaan penting tuh. Apanya? Lebih berat mana? Friksi antara Ibu Mega dengan Pak SBY atau Pak Jokowi dengan Pak Surya? Ya nggak bisa ditimbang dong, masing-masing punya apanya keunikan sendiri. Iya, keunikan tadi. Nah, ini iya. satu kan masalah bohong, ini masalah ada bohong dan style juga Iya, gitu, style. Bung. Dan komitmen, Style ya. nantang-nantangin tadi ya, Bung ya. Lo apapun Komunikasi style, ya. pujiannya Prabowo sekarang terhadap presiden, akal sehat, lo kan pernah jelek-jelekin gua. Iya dong. Kau kan pernah degradasi saya. Oh, saya nggak pernah, Bung. Lo bukan. Maksud aku ini Lucu banget, Bung. common sense. Iya, common sense-nya ya. Ini kita kode Lu dulu lu kata-katain gua, sekarang lu puja-puji. kok gebrak-gebrak meja gimana?
Asing, semua asing. Tidak mau, itu nggak Bu Mega sih. Tidak mau. Lanjut Bung. Ya itu disitulah art seninya di situ gitu loh. Tapi ya Apa sih? Penasaran. Nah, apa maksudnya ini Seninya. lu pernah dulu jelek-jelekin gua. Hukumannya apa kan sekarang justru malah Malah diumbang Pak Prabowo. Iya. Dapat Loh, Menteri Pertahanan, bukan, diumbang depan umum. Bukan, nggak maksud aku ada nilai-nilai. Iya kan artinya nilai itu kan ada konsekuensi politik. Kalau Opung bilang, kau dulu lihat ya kau Gatot kau ya kan bikin aku jalan kaki 3 kilo. 3 kilometer aku baru lihat berita lagi Bang. Ternyata 3 kilo jalan kaki. Jauh loh itu. Dan lihat kau Opung bilang di Solo kau. ya tambah 2 kilo lagi bisa lomba maraton ya. 3 kilometer Bang jalan kaki di sana Cilegon. Konsekuensinya apa? Udah ada. Nah, Prabowo kan Opung bilang ini kau tapi dulu kau pernah jelek-jelekin aku. Artinya ada konsekuensi politik di depan yang akan menunggu. Iya, bukan. Tapi diumbang Nah, habis. maknanya Bang Opung apa ya? Bukan, maksud aku itu ada catatan yang bisa juga menjadi positif gitu loh. Iya. Dalam arti kata dia tunjukkan dedikasi loyalitas yang tidak seperti itu gitu loh. Walaupun dulu pernah berkata Iya, mengata-ngatain. itu kan jadi costnya mahal. Nilai kesetiaan Iya. Prabowo tuh jadi mahal ya. Iya, Itu. sampai akhirnya dibilang ini kan giliran Pak Prabowo Iya. jarang. Itu umbang yang paling paten tuh kan. Iya. Nah, kalau Pak Surya Apa ya? yang dulu pernah puji-puji gitu. Iya. Rising Star. Rising Star sekarang Loh, sampai sekarang kan dia masih puji. puji. Iya, tapi Ya kita lihatlah pemahaman Jokowi apa. Tapi sampai sekarang Pak Jokowi nggak komentar ya tentang Pak Surya Paloh ya. Oh, enggak. sama Opung Enggak. komentar nggak? Siapa? Dalam pertemuan hari Jumat itu. Enggak ada. Opung sejak pertemuan agak hati-hati. Iya, ini baru kali ini Opung. Ini bukan karena Bang Putra mengingatkan kan. Aman loh Bang, kita jagain loh Bang Putra. Oh iya. Aset bangsa ini. Iya. Enggak karena semua orang bicara itu ya BHM ya. Ini Nasdem akan selesai nih. Ada yang bilang dari 3, 2 terpental 1 masih bertahan. Artinya ada konsekuensi politik dalam waktu dekat yang akan diputuskan presiden untuk Nasdem. Kita lihatlah. Apa ini misalnya gini, kita simulasi aja Prof lagi, Pung. Dari 3, misalnya kok 3-3-nya selesai. Apa yang akan dilakukan dan konsekuensi politik bagi Bang Surya dan Bang Surya akan lakukan setelah reshuffle 3-3-nya dihapus? Atau misalnya Presiden Jokowi masih coba ikat salah satu kakinya Bang Surya, 2 dilepas, 1 di dalam gitu. Apa yang nanti Bang Surya juga akan lakukan kalau kita simulasikan gitu? Apa urgensinya kita analisa itu? Ya kita kan pengen tahu, namanya juga nih di talk show politik. Iya. Namanya juga diskusi politik. Enggak juga itu the show must go on. Ya kita lihat aja. Sekarang sudah. Kita lihat ini. Tapi saya lihat tuh ini hukumannya sebenarnya udah berjalan loh. Apa-apa? Oh, BHM udah lihat. Kalau kita cek 3 menteri ini semuanya udah siap-siap untuk kalau begitu diumumin caw gitu loh. Jadi kamar-kamarnya udah diberesin. Serius? Tapi Tunggu. Iya, Gimana coba? ya kalau kita cek ini dari teman-teman wartawan di 3 kantor menteri itu, mereka semua tuh sudah Rapi-rapi. siap-siap pindah lah katanya. Serius, Kalau begitu diumumin tinggal berangkat gitu. Tapi diumuminnya nggak datang-datang, ini kan penyiksaan juga sebetulnya. Torture juga ya. Iya. Ini Gimana, Pak? Ya bayangkan lah. Iya, Ya iya. kan Anda nggak jelas posisinya gitu. Ketidakpastian itu adalah hukuman yang pasti, menyiksa gitu ya. maju salam. Gimana kita bisa kerja coba? Kita nggak tahu besok dipecat atau enggak. Jadi gini ya. Dalam permainan politik ini banyak yang menarik studi. Nah itu makanya Dengar itu dulu. kita perlu bicarakan Opung. Kau ingat dulu Ali Murtopo. Gimana? Kasih lu dekat Pung. Ali Murtopo itu very strong, menteri penerangan, ya kan, begitu Aspri. cara Soeharto menyiksa dia. Siapa sih orang yang kau anggap enteng dan suka kau marah-marahi? Siapa? Harmoko. Diganti.
Dia Letnan Jenderal. Ini ketua PWI. Dia yang jadi ganti. Menteri Penerangan. Sakit jantung meninggal kawan. Loh ini fakta. Di Amerika ya? Dia pokoknya fakta ini gitu loh. Lo selama ini BPA. kalau kami rapat-rapat pada pas acara pers segala macam paling dianggap rendah ini Harmoko sama Ali Murtopo. Waktu jadi ini Iya. Waktu dia ketua PWI pusat. dianggap rendah. Dianggap ya diledek-ledek lah, dia apalah gimana nih PWI apa gini. Diremehkan lah ya. Oleh Soeharto, Ali Murtopo yang memang dia mau singkirkan betul dia mau ini, dia kasih Harmoko. Jadi ini. Nah, dan ketika Harmoko mulai loyalitasnya mulai main-main, dijadiin menteri utusan khusus, Iya. nggak ada kantornya. Itu style lah, gaya Jawa, gaya apa gitu loh, ya kan? Ada itu model-model itu perlu di-studi. Dia apa begitu. Artinya Jokowi akan melakukan hal yang sama. apa ya? Mirip-mirip Loh, misalnya. aku cuma ada referensi. Ya Pak Jokowi kan tentunya punya cara sendiri juga. Ini beda style. Artinya ada dulu presiden seperti itu. Mungkin saja cara Pak Jokowi juga ada sendiri gitu. kayak gitu. Itu. Kan Opung udah kasih contoh. Gini, Jenderal Gatot itu Dengar Panglima TNI bintang 4. Bukan musuh. Rivalnya adalah Jenderal Muldoko. Di pernikahannya Mbak Ayang dan Mas Bobi, yang mewakili keluarga berpidato adalah Jenderal Muldoko yang merupakan rivalnya Pak Gatot, yang telah membuat Pak Jokowi jalan kaki 3 kilometer di Cilegon. Bukan begitu, Pung? Sekarang rivalnya Pak Bang Surya Paloh siapa? apa? Itu lain model-model lagi. Nggak bisa disamain model ini ke model ini. Rivalnya Bang Surya ya Pak Prabowo dong. Apa ya? Jadi gini ya. Ini dengar dulu. Ini satu. Ini kacau kawan. Loh iya dong. Iya. Aku jadi lupa lagi. Nah, iya. Wah, jadi bisa-bisa reshuffle nih yang dapat Gerindra ya? Liar. Ini liar. Ya kalau kita lihat analognya ke situ kan? Gimana Pung? Jadi caranya Jokowi menghadapi JK misalnya, yang aku ceritakan itu, yang Susi telepon malam, kemudian Rini ninggalkan kamarnya sebelum JK datang. Dia punya style menunjukkan ke Rini sama ke Susi, udah sana aja, aku hadapi. Lu nggak apa-apa, suruh praktek bikin keluar negeri, tinggalkan aja. Gitu loh. Itu kalau jeli kita lihat itu sudah dia punya gaya. Gitu loh. Nggak usah atau apa begitu, nggak perlu. Iya kan? JK sudah tahu dari ajudannya, Rini sudah menunggu di kamar presiden. Oke? Jalanlah dia ke situ. Dari istana yang di samping itu, jalanlah dia ke situ. Rini nggak ada. Si kawan ini kan benar kan, udah pergi aja lah. Iya kan? Aku aja yang ngadapin itu. Jadi ada beberapa style dia yang Seperti ngadepin Rizal Ramli juga ya? Ada. Jadi style dia tuh ada. Dan tiap orang bisa beda-beda perlakuannya. Iya. Ya sama dengan siapa? Mitro, Jenderal, waktu habis Malari. Sumitro siapa namanya? Sumitro Celeng, Seperti gendut. jadi biar kau tahu, waktu itu habis Malari, Soeharto mengatakan panggil siapa? Mitro. Darmono yang bermain, Pak, apa nggak ikut Pak Ali Murtopo? Oh iya, dia tahu betul kalau Ali Murtopo sama Mitro ketemu pasti perang. Di situ jagonya Darmono. Maka Mitro mengatakan kalau nggak ada kulihat apa itu, dia bahasa Jawanya apa itu, bahasa anjing atau apa itu. Wedus itu apa itu? Kambing. Saya nggak minta mundur. Gara-gara ada di situ Ali Murtopo, harga diri dia. Saya tanggung jawab. Saya mundur sebagai Pangkong Kamtip.
beruntunglah siapa? Ali. Sudarmono yang mengapakan. Kemudian direkonstruksi itu dari ajudan punya informasi. Mitro tanya, sebenarnya saya ketemu dengan siapa? Dengan presiden aja. Loh kenapa ada? Ali Murtopo. Ali Murtopo. Ya dia minta Pak Darmono, Pak. Gitu loh. Ajudan yang menyaksikan peristiwa itu cerita. Jadi maksud aku dalam power play ini itu Kasih dekat dulu. Kasih dekat ya, dulu. dalam power play. Intrik-intriknya. Ya, ada intrik-intrik yang enggak ini. Saya ingat betul itu Mitro cerita. Saya tidak akan berhenti jadi pangkok tapi kalau nggak kuliah si monyong itu gitu ya. Itu tuh. Kalau nggak ini gitu. Harga diri dia keluar dia ini. Ya udah. Iya. Terus udah Nah gitu. kemudian Soeharto masih menghargai dia secara rutin tiap bulan. Dia ini dengan siapa? Dengan Mitro. Diopeni. Tetap konsultasi di Cendana segala macam. Satu ketiga ajudannya Mitro kasih tahu telepon ajudannya presiden. Dia mau minta waktu datang. Tahu apa jawaban ajudan presiden? Pesan Pak Harto mengatakan pokok-pokok persoalan yang mau dibicarakan disampaikan lebih dulu tertulis. Itu udah signal sama dia, presiden udah gak suka ketemu kau. Aku tanya Mitro, apa pembicaraan terakhir? Dia cerita soal anak-anaknya. Dia singgung Bambang Tri, Sigit segala macam. Kemudian termasuk Tutut. Padahal maksudnya Mitro baik. Baik. Ya, kemudian Soeharto katakan ke Mitro, anakmu sekolah. Anakku tidak ada yang sekolah. Ya boleh dong mereka dagang. Iya. Habis itu putus Iya. game. Ya, anaknya sekolah ke Hawaii waktu itu. Ya, habis itu game, nggak ada lagi kontak mereka. Pak Beni juga digituin kan? Iya, Ali Murtopo juga gitu ya. iya. Game gitu ya. Lu kalau Ali Murtopo disiksa sekalian. Ngerti nggak? Disiksa sekalian. Siapa lah yang paling kau suka rendah-rendahkan? Siapa lah kau yang kau anggap enteng? Ketua PBB Harmoko, itu ganti kau. Oh. Ada nggak indikasi? Kau ini letnan jenderal gitu loh. Seharusnya selevel letjen ganti kau. Harga diri kau ini. Tapi ku bikin pesuruh ganti kau gitu loh. Rezekinya Harmoko lah itu. Iya. Ya. Opung jangan jauh-jauh dari mic. Loh, bukan maksud aku ngebaca itu ada seninya. Iya, itu kita lagi. Ya, ini kita lagi ngomongin. Ini nggak Jokowi gimana? Ini juga Seni apa yang power play ini? Itu juga menarik kita perhatikan gitu loh. Ya, melihat Presiden Jokowi sebelumnya, ada pola nggak, Pung? Apa ya? Ada pola nggak? Maksudnya kan kalau Harto tadi kita tahu polanya kan. Kalau udah tanda kasih ini, kodenya ini, dia tahu ini, dia sikat pakai ini. Nah, ini belum. Kalau dulu kan semua menteri yang ikut-ikut JK habis ya. Iya. Yang dekat-dekat ini. Iya. Jadi ini Raja Jawa betul ya? Ada sama dia itu. Ada. Karena aku sendiri kan sering ke tempat JK. Kulihat itu Anies, si Sudirman Said. Kok jadi orang ini kena sapu gitu loh. Jadi aku nggak usah diceritain orang. Gitu loh. Tapi musuhnya JK disikat juga. Apa? Pak Bang Rizal Ramli kan. Nah, itu lain lagi itu. Lain kasus lagi itu. Artinya style. Dia jadi lepas daripada Jokowi, Soeharto atau siapa. Punya style sendiri gitu loh. Tapi dulu aku jadi lupa Bang Rizal Ramli dulu kenapa ya Nggak tahu nih Opung yang tahu. Kenapa Bang? di akhirnya disikat juga sama Pak Jokowi? Nggak ada disikat diganti. Sikatnya diganti. Akan sudah semua orang tahu kenapa. Nggak tahu kita. BHM aja jurnalis senior nggak tahu. Apalagi kita, iya kan? Ya dia mau ganti. Iya. Itu aja. Iya. Ini karena Opung mulai berhati-hati, gue yakin di konten ini Budi yang paling disikat netizen ini, karena dibilang nggak sopan, memaksa Opung, kayak Opung diinterogasi, nggak sopan gayanya apa ya tepuk-tepuk paha Opung. Tapi emang susah nih semenjak hari Jumat jadi susah. Jadi yang penting ada tahu apa yang dilakukan Pak Opung Panda Jumat
beberapa minggu yang lalu. Wah. Jadi kita khawatir jangan-jangan Pak Jokowi berhasil menertibkan Opung Panda. Wow. Begini ya, aku cuma sebelum kita bisa, aku mau kasih tahu banyak hal dia unpredictable. Oke. Itu aja. Bahkan Opung pun merasa kaget dengan perspektifnya. Iya. Oke. Gitu. Oke. Paten punya. Jadi biar puas Jadi kita Paten kali. Ah ini. Jadi nanti ketika unpredictability-nya ini kejadian, kita harus undang Opung lagi untuk Iya, pasti. menjelaskan. Untuk menjelaskan yang kemarin. Iya, kenapa Jadi waktu Opung- itu dirahasiakan pada kita? Nah, jadi gini, Pung, jadi Pak Jokowi pakai style apa nih? Harto ke Ali Murtopo, Harto ke Sumitro, Harto ke Beni, Iya. atau Jokowi ke Gatot. Nah, Iya. kita bisa lihat Emang- pakai yang ini nih. Ah, ini kayak bagus nih. Emang stylenya Opung ini emang post factum, Din. Setelah fakta terjadi Iya, post factum, benar. baru penjelasan dikeluar. Opung ini sejarawan, lebih ke sejarawan daripada dan prediktor. celaka, dia tuh dalam hati ngetawain kita. Naif bodoh kali. Iya. Itu pun kita udah nggak apa-apa itu Iya. memang. Ya kita harus menjura lah sama Opung Iya. Doyetsu lah. BHM aja berani gitu Kita harus mana berani menjura kita lah. kan. Jadi ini udah konteksnya ya, Anda Tapi, jadi paham iya. nih. Iya. Tapi bahaya nih kalau terlalu sering Pak Jokowi mengundang Opung. Opung, bahaya juga kita nih. Kita yang Lokal terkena politik imbasnya kita. kan. Iya, konten kita langsung banyak Sampai rahasia. langsung normatif nanti. kita diundang perkawinan Kaisang. Apa kita nggak tahu? Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Ngaso ngariung sore.